Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa cara terbaik untuk menjadi lebih bahagia adalah dengan secara teratur memikirkan hal-hal buruk? Kedengarannya gila, bukan? Kita terbiasa dengan mantra pemikiran positif tentang bagaimana kita harus mengusir pikiran-pikiran negatif. Tapi hari ini, kita akan membalikkan semua itu. Kita akan membahas visualisasi negatif. Ini adalah teknik kuno yang dapat secara drastis mengubah pandangan hidup Anda, mengurangi kecemasan, dan mengajarkan Anda untuk menghargai apa yang Anda miliki saat ini. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan menemukan bagaimana kebijaksanaan paradoks kaum Stoa dapat membuat Anda lebih bahagia. Jadi, dari mana sebenarnya ide aneh ini berasal? Akar visualisasi negatif berawal jauh di dalam sejarah. Pada zaman Yunani dan Romawi kuno, praktik ini secara aktif digunakan oleh para filsuf Stoa seperti Seneca, Epictetus, dan bahkan Kaisar Marcus Aurelius. Tujuan mereka bukanlah untuk jatuh ke dalam depresi, melainkan sebaliknya, untuk mencapai ketenangan batin yang mereka sebut apatia. Bukan dalam arti ketidakpedulian, melainkan ketidaktergoyahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka memahami satu hal sederhana. Kita menderita bukan karena kejadiannya, melainkan karena ketakutan kita terhadapnya. Baiklah, mari kita langsung praktikan bagaimana sebenarnya teknik refleksi sadar tentang kehilangan ini bekerja yang sekilas mungkin terlihat aneh. Semuanya dimulai dengan latihan pikiran yang sangat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Dan saya mengajak Anda untuk mencobanya sekarang juga bersama saya. Sebagai permulaan, Anda tidak perlu membayangkan kiamat atau kehilangan semua yang Anda miliki. Itu akan terlalu membebani pikiran. Para Stoa menyarankan untuk memulai dari hal kecil. Pilihlah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Sesuatu yang Anda hargai, namun kemungkinan besar Anda anggap remeh. Misalnya, ponsel Anda, atau secangkir kopi panas yang ada di depan Anda. Atau bahkan kursi nyaman tempat Anda duduk. Sudah memilih? Bagus sekali. Sekarang, pejamkan mata Anda selama 1 menit. Dan bayangkan dengan segala detailnya bahwa Anda telah kehilangan benda itu. Bukan sekadar saya tidak punya telepon, tapi hayati perasaan itu. Bayangkan Anda bangun pagi, meraih ke nakas, tapi benda itu tidak ada di sana. Benda itu hilang. Atau rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Rasakan gelombang kepanikan ringan pertama itu. Bagaimana Anda akan menghubungi rekan kerja? Bagaimana Anda memeriksa email? Bagaimana Anda akan mendengarkan musik dalam perjalanan ke kantor? Bahkan, bagaimana Anda bisa menonton video ini? Selami perasaan tidak nyaman dan kehilangan ini selama 30 detik, dan sekarang, buka mata Anda. Dan lihatlah ponsel Anda yang kemungkinan besar tergeletak di suatu tempat di dekat Anda. Ponsel itu ada. Ponsel itu berfungsi. Ponsel itu ada di tangan Anda. Apa yang Anda rasakan saat ini? Kelegaan? Itu yang pertama. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang menyusul. Ini adalah perasaan syukur. Ponsel Anda, dari benda biasa, dari sekadar alat, sejenak berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Lihat, disinilah letak intinya. Tujuan latihan ini bukanlah untuk menakut-nakuti diri Anda sampai mati. Tujuannya adalah untuk mengguncang persepsi Anda. Kita begitu cepat terbiasa dengan hal-hal baik, sehingga kita berhenti menyadarinya. Visualisasi negatif adalah cara untuk menciptakan kontras secara buatan. Anda sejenak menyelami realitas imajiner di mana Anda kehilangan sesuatu. Dengan begitu, saat kembali ke dunia nyata, Anda bisa merasakan kegembiraan karena memilikinya. Hal yang sama bisa dilakukan dengan apapun. Dengan kesehatan Anda, bayangkan sejenak Anda terkena flu parah. Dengan hubungan Anda, bayangkan sejenak Anda bertengkar dengan orang terdekat. Setiap kali kembali ke kenyataan, Anda tidak akan merasakan ketakutan, melainkan rasa syukur yang tajam dan hidup atas apa yang Anda miliki. Saat ini juga, di sini dan sekarang. Namun, itu hanyalah tingkatan awal. Visualisasi negatif bukan sekadar cara untuk bersyukur atas hal-hal sederhana.
Mari kita lanjutkan. Praktik ini juga berfungsi sebagai semacam vaksin terhadap guncangan di masa depan. Kedengarannya serius, tapi izinkan saya jelaskan. Coba pikirkan ini. Apa yang paling menyakitkan kita saat masalah menimpa? Seringkali itu adalah unsur ketidaksiapan, keterkejutan, perasaan seolah bumi runtuh di bawah kaki. Kita tidak siap, dan justru perasaan tidak siap serta panik total inilah yang coba diatasi oleh visualisasi negatif. Bayangkan situasinya, seseorang kehilangan pekerjaannya. Jika ia tidak pernah sekalipun membayangkan hal itu, reaksi pertamanya adalah panik, putus asa, dan menganggapnya sebagai bencana besar. Dalam benaknya terlintas pikiran, ini akhir segalanya. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan lain. Pikirannya dikuasai rasa takut. Sekarang bayangkan orang lain. Ia juga kehilangan pekerjaan, dan tentu saja ia juga merasa sakit dan tidak nyaman. Namun, ia sesekali mempraktikkan visualisasi negatif. Beberapa bulan sekali, ia meluangkan waktu 5 menit untuk dengan tenang merenung. Bagaimana jika aku dipecat? Apa yang akan kulakukan? Ia tidak membiarkan dirinya terjerumus dalam depresi, melainkan hanya memutar skenario itu secara realistis. Ia berpikir, baik, pertama aku akan memperbarui CV-ku. Lalu aku akan menghubungi mantan rekan kerja. Aku harus mengurangi pengeluaran untuk sementara waktu di bagian ini dan itu. Akan sulit, tapi aku akan mengatasinya. Bisakah Anda merasakan perbedaannya? Ketika kesulitan itu benar-benar terjadi dalam hidupnya, ia tidak terkejut. Alih-alih panik, pikiran pertamanya adalah, baiklah, ini sudah terjadi. Aku sudah memikirkannya. Aku punya rencana kasar. Ini seperti alarm kebakaran untuk psikismu. Anda berlatih tindakan Anda dalam situasi darurat jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ketika kebakaran sungguhan terjadi, Anda tidak berlari panik, melainkan dengan tenang berjalan menuju pintu keluar darurat. Dengan memikirkan skenario terburuk jauh-jauh hari, Anda melucuti kekuatan utamanya, kekuatan kejutan yang mendadak. Anda secara mental mempersiapkan diri untuk pukulan itu. Dan ketika itu terjadi, Anda menghadapinya bukan dengan teriakan ngeri, melainkan dengan pikiran, aku sudah menunggumu, aku tahu aku bisa melewati ini. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi seseorang yang siap menghadapinya. Dan inilah kesimpulan paling penting dan mungkin mengejutkan yang diajarkan oleh kaum Stoa. Seneca pernah menulis, kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Coba renungkan ini. Berapa kali Anda menghabiskan berjam-jam atau bahkan berhari-hari mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi ternyata tidak pernah terjadi? Berapa banyak energi yang sudah Anda buang untuk melawan bencana yang hanya ada dalam benak Anda? Visualisasi negatif adalah cara untuk mengambil kendali atas proses ini. Alih-alih membiarkan pikiran-pikiran cemas berkeliaran tanpa arah di kepala Anda mengalokasikan waktu khusus untuk menghadapi ketakutan Anda. Anda sengaja memikirkan hal-hal buruk, agar di waktu lain Anda bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Dan inilah inti dari teknik ini. Visualisasi negatif tidak memperbanyak penderitaan, melainkan justru menghilangkan kekuatannya, mengubah ketakutan yang abstrak menjadi pikiran yang dapat dikelola. Jadi, mari kita simpulkan, visualisasi negatif bukanlah ajakan untuk menjadi pesimis. Ini adalah alat yang ampuh untuk menumbuhkan rasa syukur, meningkatkan ketahanan mental, dan mengurangi kecemasan. Ini adalah cara untuk menghargai apa yang Anda miliki, selagi Anda masih memilikinya, bukan baru setelah Anda kehilangannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika ide ini menarik bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan ke kanal ini, agar tidak ketinggalan video-video baru. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Pernahkah Anda mencoba memikirkan hal-hal buruk untuk merasa lebih baik? Mungkin Anda punya metode sendiri untuk mengatasi kecemasan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya akan sangat senang membacanya.